Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman AHA channel yang saya hormati. Salam akal cerdas. Ini ada berita dari Warta Ekonomi Kamis tanggal 20 Oktober 2022, yaitu tentang komentar dari seorang kader Partai Bulan Bintang yang mengomentari tentang penggugat ijazah palsu Jokowi. Komentarnya ini sangat lucu gitu teman. Jadi coba kita bacakan aja dulu ya beritanya. Kamis 20 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB wartaekonomi.co.id. Judulnya sangat berbahaya. PBB puji penangkapan penggugat ijazah palsu Jokowi. Hal tersebut mengganggu. Partai Bulan Bintang atau PBB merasa lega dengan telah ditangkapnya BTM yang telah menggugat Joko Widodo terkait dengan gugatan ijazah palsu. Pihaknya sangat mengapresiasi langkah cepat dari penegak hukum yang melakukan tindakan tegas itu. PBB mengapresiasi Polri, khususnya Siber Bareskrim Polri yang telah bergerak cepat menangkap penggugat ijazah Presiden Jokowi itu pada Kamis 13 Oktober lalu, ujar Ketua Bidang Politik Hukum dan Advokasi DPP PBB Firmansyah kepada RMID Rabu 19 Oktober. Firmansyah menganalogikan bangsa ini memerlukan kondusivitas dan stabilitas di tengah suasana tahun politik menuju Pilpres 2024. Jika tidak dijaga, maka efek buruk polarisasi seperti dua pesta demokrasi lalu bisa terulang, sekalipun Jokowi tidak kembali maju di pemilu nanti. Karena yang dilakukan pelaku sangat mengganggu stabilitas suasana dengan menyebarkan berita tak benar. Nah, kita garis bawahi ya teman ya, ini menyebarkan berita tak benar. Dikemas dalam sebuah gugatan seolah-olah tuduhan itu legal sebutnya. Anak buah Ketum PBB Yusril Iza Mahendra ini menegaskan sangat berbahaya jika drama ijazah Jokowi itu diteruskan, apalagi jika sampai melalui jalur hukum. Masuk ke halaman 2 ya. Asumsinya gugatan terhadap ijazah Jokowi itu mengada-ada dan cenderung mengarah kepada fitnah. Baginya tidak sulit untuk mengungkapkan legalitas ijazah Jokowi kala kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM. Pasalnya ijazah itu sudah beberapa kali dipakai sebagai syarat maju di pesta demokrasi. Mulai dari Pilkada Wali Kota Solo, Pilgub DKI hingga 2 kali Pilpres. Tentu tahapan-tahapan itu sudah lama dilakukan oleh KPU diawasi oleh Bawaslu dan seluruh masyarakat pungkasnya. Sebelumnya Ditpid Siber Bareskrim Polri menahan tersangka kasus dengan ujaran kebencian dan penistaan agama BTM dan SMR. BTM ini Bambang Trimulyono dan SMR ini Sugi Nur Raharja SNR. Keduanya kini ditahan di rumah tahanan Rutan Bareskrim Polri, Jakarta. Keduanya ditetapkan tersangka sejak Kamis 19 Oktober. Mereka ditetapkan tersangka berdasarkan laporan polisi nomor sekian Bareskrim Polri tanggal 29 September 2002 dengan pelapor Dodo Baidowi. Keduanya disebut menyebarkan ujaran kebencian dan penistaan agama lewat 2 unggahan yang ada di akun YouTube. Kedua tersangka disangkakan pasal 156A tentang penistaan agama, pasal 456A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Subsidiar pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang
penuntutan hukum pidana terkait penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Nah, jadi begitu ya teman ya. Pendapat dari orang yang katanya ketua bidang politik hukum dan advokasi DPP BBB Firmansyah. Lucu banget komentarnya itu ya. Kok orang yang ngerti hukum dia bilang gugatan dari Bambang Trimulyono ini sebagai sebuah gugatan yang mengada-ada gitu. Jadi dia bilang karena yang dilakukan penggugat sangat mengganggu stabilitas suasana dengan menyebarkan berita tak benar, dikemas dalam sebuah gugatan seolah-olah tuduhan itu ilegal. Jadi kalau misalnya berita itu menyebarkan berita tak benar, kenapa si Bambang Trimulyono mau menggugat ini ke pengadilan? Berarti kalau itu tak benar, ya gimana gitu? Dan dituduh itu gugatan seolah-olah tuduhan itu legal. Ya harus begitu. Kalau dia yakin bahwa yang dia laporkan itu benar, ya dia harus lapor ke pengadilan. Nggak, kecuali kalau dia si Bambang Tri ini cuman keluar-keluar di media sosial misalnya. Itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dia melaporkan itu ke pengadilan atau menggugat pengadilan, itu kan sesuatu yang bisa dia pertanggungjawabkan karena dia udah memperhitungkan segala resikonya. Kalau misalnya gugatan yang diajukannya itu tidak benar atau tidak punya bukti-bukti. Jadi saya heran aja nih lihat orang seperti ini ya. Yang katanya dia ketua advokasi politik dan hukum. Tapi kok dia sendiri nggak ngerti hukum gitu. Ini kan bikin malu partainya aja ini. Apalagi ketua umum Partai Bulan Bintang ini adalah orang yang sangat pakar di bidang hukum, khususnya hukum tata negara, yakni Profesor Yusril Iza Mahendra, sarjana hukum. Saya khawatirnya dengan komentar dari salah satu kader Partai Bulan Bintang yang lucu ini akan berimbas kepada perolehan suara dari Partai Bulan Bintang. Saya nggak tahu juga apakah Partai Bulan Bintang ini lolos verifikasi administrasi di KPU untuk pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk pemilu tahun 2019, Partai Bulan Bintang tidak lolos ke parlemen dan kemungkinan tahun 2024 juga tidak akan lolos ke parlemen karena komentar dari salah satu anggotanya yang sangat tidak berkualitas. Demikian pendapat dari saya. Silakan teman-teman sendiri yang memberikan penilaian bagaimana tanggapannya terhadap komentar dari anggota Partai Bulan Bintang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.